Waalaikumsalam, Bu Lulus. Alhamdulillah kita bisa ngobrol nggih Bu Nurul nggih. Kita bisa bertemu dan ngobrol. Silakan duduk dulu Bu Nurul. Kita Ya, Bu ngobrol. Lulus. Ya. Terima kasih Bu Lulus atas waktunya sudah meluangkan waktu buat saya ya Bu Lulus. Iya, sama-sama Bu. Kita juga istilahnya kan kita saling ini ya, sharing ya, berbagi nggih Bu ya nanti nggih. Oke. Eh, Gimana kabarnya dan perasaannya Bu Nurul hari ini? Kalau kabar saya baik Bu Lulus, alhamdulillah. Tapi cuman ada merasa apa ya? Di hati tuh masih ada rasa khawatir gitu loh Bu Lulus. Saya kan jadi guru, juga ada tugas tambahan juga di perpustakaan seperti itu. Jadi saya tuh melihat apa ya, minat siswa sekarang itu untuk berkunjung ke perpustakaan itu sangat rendah Bu Lulus. Saya itu apa ya, ingin siswa itu agar lebih banyak datang dan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan begitu Bu Lulus. Hmm, oke. Eh, Berarti kita ambil topik di sini untuk hari ini yaitu bagaimana agar minat anak-anak itu berkunjungnya itu menjadi lebih aktif ya Bu ya. Iya, Oh iya, baiklah Bu. Eh, kita ini kan nanti kan akan ngobrol selama 10 atau 15 menit ke depan ya Bu ya. iya. Dan waktunya kan tidak banyak. Nah, dari percakapan ini nanti harapannya dari Bu Nurul apa? Harapan saya pastinya anak itu apa, mau berkunjung ke perpustakaan dan apa itu ya, siswa itu lebih apa itu, suka menggunakan gadget itu loh daripada masuk ke perpustakaan. Ya, jadi, Hmm. apa, biar tempat perpustakaan itu menarik gitu loh Bu, daripada gadgetnya mereka gitu. Iya, 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 iya. Betul. Eh, yang kita akan bicarakan adalah anak-anak itu bagaimana gitu agar mau berkunjung, kemudian Iya. juga untuk bisa meredam gadgetnya dan lebih suka, lebih nyaman berada di perpustakaan. Nah, baiklah. Untuk yang sudah Panjenengan lakukan selama ini apa saja nggih Bu Nurul? Untuk bisa anak-anak itu untuk aktif ke perpustakaan Bu Nurul? Lah, untuk yang anak-anak apa, yang selama ini saya lakukan itu memang biasanya, kalau pagi kadang itu kan ada literasi ya Bu, di sekolahan seperti itu. Nanti apa, anak-anak itu bisa meminjam buku ke perpus untuk literasi dan nanti kan di kelas masing-masing itu nanti biar anak itu membaca dan menulis dan bercerita seperti itu. Tetapi juga anak itu banyak yang tidak mau apa itu, meminjam seperti itu. Jadi karena apa ya, koleksi memang koleksi di perpustakaan kami untuk buku cerita itu apa itu, belum diperbarui, masih lama-lama begitu loh Bu, seperti itu. Jadi apa ya, tidak sesuai dengan keinginan anak-anak. Sekarang kan banyak ya buku cerita yang sudah baru-baru seperti itu. Oke. Dan jam kunjungnya itu kan mungkin kalau kita buka kan tidak sesuai ya. Kadang waktu istirahat itu kan kadang anak pada jajan. Lah, untuk meluangkan ke perpusnya itu mereka agak berkurang seperti itu. Oke, baiklah. Berarti di perpustakaan sendiri mungkin untuk yang buku-buku untuk kategori panjang SMP ya Bu ya? Iya, betul. Yang diminati oleh anak SMP itu kira-kira yang seperti apa Bu? Buku-buku yang diminati yang selama ini dipinjam sama anak-anak SMP yang sama selama ini? Saya sudah pernah bertanya-tanya ya Bu, sambil, masuk kelas seperti itu, anak itu banyak yang bilang kalau, "Bu, saya tuh suka bukunya yang novel," seperti itu.
Jadi cerita-cerita yang sekarang seperti itu. Berarti yang disukai anak-anak di sekolah hanya Bu Nurul adalah yang seperti cerita novel gitu nggih, yang diminati. Nah, kira-kira untuk novelnya sendiri untuk di perpustakaannya itu ada di level berapa Bu ya? Mungkin istilahnya kapasitasnya, jumlahnya. Kira-kira ada banyak apa sedikit Bu? Dari 1 sampai 10 kira-kira gimana? Ada berapa gitu? Hanya mungkin ada 5 Bu, karena itu pun judulnya judul sudah lama-lama, tahun lama-lama seperti itu, tidak yang tahun-tahun ini tuh tidak, seperti itu. Oke, karena yang diminati anak-anak itu buku novel seperti itu ya. Mungkin Bu Nurul sudah pernah membicarakan ini dengan kurikulum atau dengan uh, kepala perpusnya, atau mungkin sudah dikolaborasikan atau disampaikan hal tersebut dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah mungkin Bu Nurul? Iya, sudah Ibu, sudah saya bicarakan ke kepala sekolah dan terutama itu bendara BOS ya Bu, karena di buku perpustakaan kami itu anggarannya itu semuanya dari dana BOS Bu, seperti itu. Oke, kalau dari novel mungkin terkendala di bendahara BOS. Mungkin ada rencana lain dari Bu Nurul agar bisa membuat perpustakaannya itu diminati oleh peserta didik Bu Nurul. Iya, ini rencana saya itu satu membuat jadwal per kelas seperti itu Bu. Jadi perpus itu bisa digunakan untuk pembelajaran dan nantinya saya juga akan bisa berkolaborasi terutama di guru bahasa Indonesia ya Bu. Dan wali-wali kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 seperti itu dan penataan tempat yang buat anak itu nyaman, aman gitu untuk ditempati seperti itu Bu. Oke, menurut Bu Nurul ini tadi kan ada membuat jadwal, kemudian juga berkolaborasi ya, dengan wali kelas dan juga penataan yang aman dan nyaman. Kira-kira menurut Bu Nurul itu penataan yang aman itu yang seperti apa Bu Nurul? Iya, penataan yang aman itu kalau menurut saya itu antara buku-buku menatanya itu kan sesuai ya, ada almari kaca, kacanya itu apa itu Bu, sudah rusak atau masih bagus, makanya karena nanti kalau anak dipegang anak atau seperti apa dan aman itu dalam arti tempat itu kalau anak itu kan masuk nggih, masuk ke tempatnya dan antara anak laki-laki dan perempuan itu kan kalau bisa dalam arti tidak ada yang berperilaku aneh seperti itu Bu. Jadi aman aman dalam arti di situ kita membaca di tempatnya dan tidak ada tindakan-tindakan yang menyeleneh gitu Bu. Kalau untuk yang nyaman Bu, untuk penataan yang nyaman, kemudian juga untuk suasana yang nyaman di perpustakaannya, hal apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul? Untuk sekarang itu masih saya menata bukunya sedemikian rupa jadi rapi. Kalau kotor saya bersihkan, saya sapu lantainya seperti itu dan mungkin ini masih di ruangan itu baru hanya ada kipas angin Bu. Jadi belum ada ke AC, jadi pendingin itu belum ada, wifi juga belum ada. Jadi rencana saya ke depannya itu nanti membicarakan tentang nyamannya itu anak biar kalau di ruang perpus itu kan kalau ada AC kan enak ya Bu ya, dingin seperti itu. Jadi tidak jenuh di perpustakaan seperti kalau ada wifi-nya juga kan ada membantu mereka juga untuk pembelajaran seperti itu. Jadi kita tidak hanya kita belajar di buku saja, tetapi bisa menggunakan gadget itu untuk mencari buku-buku yang ada di e-book itu loh Bu, yang digital seperti itu. Oke Bu Nurul, tadi saya
dari percakapan tadi itu kan ada yang pertama yang ingin dilakukan rencananya yaitu membuat jadwal, ya kan? Membuat jadwal agar anak-anak bisa masuk ke ruang perpustakaan. Kemudian hal tersebut berkolaborasi dengan wali kelas. Dan untuk rencana yang kedua yaitu tadi ingin membuat nyaman di perpustakaan, yaitu dengan istilahnya mengadakan AC atau kipas, kemudian juga ada WiFi juga. Nah, kira-kira dari kedua rencana tersebut, kira-kira yang ingin dilakukan oleh Bu Nurul yang terdekat ini rencananya yang mana, Bu Nurul? Tadi kan ada dua rencana nggih Bu Nurul nggih. Nah, rencana yang pertama itu kan yang membuat jadwal itu tadi nggih, dengan kolaborasi dengan wali kelas, ya kan. Kemudian rencana yang kedua yaitu membuat nyaman tempat. Nah, kira-kira rencana mana yang akan Bu Nurul lakukan terlebih dahulu? Nah, iya. Saya pastinya tadi ya Bu, membuat nyaman dulu. Ya, nyaman dulu nggih. Jadi biar ruangan itu bersih dulu, tertata rapi, anak itu akan melihatnya seperti itu. Dan saya juga nanti lanjutkan itu tadi ada WiFi seperti itu Bu. Jadi mendukung pembelajaran siswa seperti itu. Oke, dari rencana tersebut kan tentunya kan harus ada kolaborasi nggih. Oke, dengan kolaborasi itu kira-kira Bu Nurul akan berbicara atau misalnya berkolaborasi dengan siapa saja Bu Nurul? Iya, pastinya saya akan bicara dulu dengan kepala sekolah, Bu, untuk rencana-rencana saya ke depannya seperti itu. Karena ini kan tidak jangka pendek ya, Bu. Pasti akan menjadikan ke jangka panjang seperti itu. Dan nantinya saya juga tadi sudah berkolaborasi dengan terutama tadi guru bahasa Indonesia, sama wali kelas, dan terutama juga adalah bendahara BOS, Bu. Oke. Jadi yang pertama rencana yang Bu Nurul lakukan adalah membuat nyaman terlebih dahulu nggih. Kemudian juga berkolaborasi dengan Bapak istilahnya menyampaikan masalah tersebut dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga berkolaborasi dengan bendahara BOS. Oke. Rencananya kira-kira mau kapan, Bu? Nah, rencananya ini segera Bu. Jadi dalam bulan ini Bu. Ya kan karena anggaran juga ya Bu. Jadi dalam bulan ini September kan. Jadi besok itu sudah bisa mulai Bu. Kira-kira Bu, kalau rencana tersebut dijalankan itu tingkat keberhasilannya mungkin akan sampai ke dari level 1 sampai 10. Kira-kira agar anak-anak itu bisa punya minat lebih aktif ke perpustakaan, kira-kira ada di level berapa Bu jika rencana tersebut dilaksanakan? Kalau rencana itu dilaksanakan mungkin kira-kira saya di level 9 ya Bu. Wah, luar biasa sekali nggih Bu Nurul. Rencananya memang sangat bagus sekali ya. Yang pertama memang membuat nyaman nggih. Oke, kira-kira nanti kan akan dilaksanakan secepat mungkin nggih Bu nggih. Jadi segera dilakukan Bu Nurul agar bisa anak-anak tuh bisa lebih cepat melaksanakan kegiatan di perpustakaan sehingga perpustakaannya itu semakin ramai nggih Bu Nurul nggih. Oke, baiklah Bu Nurul, dari percakapan ini tadi kira-kira apa yang Bu Nurul dapatkan? Dari pertemuan hari ini, percakapan sama Bu Lulus, saya sudah dapat pencerahan, solusinya, bagaimana saya bisa menjadikan perpustakaan itu nyaman seperti itu Bu Lulus. Jadi anak didik itu bisa sering berkunjung ke perpustakaan dan menyukai perpustakaan karena kalau menurut saya itu perpustakaan adalah jendelanya ilmu kita seperti itu Bu Lulus.
Iya, sangat luar biasa sekali nggih harapannya Bu Nurul nggih. Semoga dapat tercapai harapannya Bu Nurul. Semoga istilahnya pertemuan kita membawakan hasil. Saya tunggu nanti informasi selanjutnya dari Bu Nurul di minggu depan. Bagaimana? Apakah anak-anaknya sudah semakin aktif apa tidak Bu Nurul gitu nggih. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Nurul nggih. Kira-kira karena waktunya sudah cukup nggih Bu nggih. Kita akhiri nggih pertemuan kita. Saya tunggu kabar baik dari Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul atas pertemuannya kita bisa sharing-sharing seperti ini. Sama-sama Bu Lulu, saya juga mengucapkan terima kasih. Iya. Kita akhirin nggih Bu Nurul nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.